Kali ini kita akan bahas matematika wajib SMA kelas 11 bab 1 komposisi fungsi dan fungsi inverse latihan 1.3 nomor 1 sampai 4 halaman 23. Soal nomor 1, jika fx sama dengan akar x plus 3 dan gx sama dengan x plus 3, yang A tentukan fx plus gx, yang B tentukan domain dan ring dari fx plus gx. Jadi langsung kita bahas yang A, fx plus gx sama dengan, berarti tinggal kita tambahkan, itu fx-nya ini berarti akar x plus 3, berarti kemudian ditambah, sedangkan gx-nya adalah x plus 3, berarti x plus 3 yang ini. Jadi hasil dari fx plus gx itu sama dengan akar x plus 3 ditambah x plus 3. Jadi seperti ini jawaban untuk soal nomor A. Kemudian untuk yang nomor B, kita disuruh mencari domain dan ring dari fx plus gx. Ya, berarti pertama-tama kita mencari domain fx dulu, yaitu fx sama dengan akar dari x plus 3. Nah, di sini kalau ada bentuk akar, ya, maka syarat domainnya adalah x plus 3 ini harus lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena di dalam akar ini tidak boleh bernilai negatif. Ya, sekali lagi, angka di dalam akar ini tidak boleh bernilai negatif. Nah, sehingga di sini harus kita beri syarat, yaitu x plus 3 itu, angka yang di dalam ini, itu lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena angka yang di dalam akar ini tidak boleh bernilai negatif. Selanjutnya, plus 3 saya pindah ke ruas kanan menjadi min 3. Sehingga di sini kita peroleh x-nya itu lebih besar sama dengan min 3. Sehingga domain dari fungsi f sama dengan x, di mana x itu lebih besar sama dengan 3, sama dengan min 3 berdasarkan yang ini, dan x itu elemen bilangan real. Atau kalau kita tuliskan ke dalam notasi yang lain, df sama dengan buka kurung kotak min 3. Di sini kita memakai buka kurung kotak karena di sini ada tanda sama dengannya. Ya, karena di sini lebih besar sama dengan, makanya di sini saya ada sama dengannya, berarti kita pakai buka kurung kotak. Berarti min 3, tak hingga tutup kurung biasa. Nah, di sini karena nilai x-nya itu mendekati tak hingga, bukan sama dengan tak hingga, tapi mendekati tak hingga. Berarti kita pakai tutup kurung biasa seperti ini. Kemudian mencari domain dari gx sama dengan x plus 3. Di sini persamaan linear ya. Kalau persamaan linear, berarti domainnya itu kita tulis dengan dg itu sama dengan x, di mana x itu elemen bilangan real. Berarti semua bilangan real ini memenuhi untuk persamaan garis ini, ya. Nah, atau kalau kita tulis ke dalam notasi yang lain, dg itu sama dengan buka kurung min tak hingga, tak hingga tutup kurung. Artinya di sini buka kurung biasa ini artinya x itu mendekati min tak hingga sampai x itu mendekati tak hingga. Jadi seperti itu. Sehingga untuk mencari domain fx plus gx, yaitu dfx plus gx itu sama dengan, kalau untuk mencari domain dari dua fungsi, baik itu penjumlahan atau pengurangan, kita bisa menggunakan irisannya. Ya, sekali lagi kita bisa menggunakan irisannya. Berarti di sini sama dengan domain dari fungsi f, yang ini x, di mana x itu lebih besar sama dengan min 3 dan x elemen bilangan real. Ini kita iriskan dengan domain dari fungsi g, yaitu x, di mana x itu elemen bilangan real. Nah, di sini irisan artinya yang kita pakai ini yang memenuhi keduanya. Berarti yang kita pakai yang ini. Berarti x, di mana x itu lebih besar sama dengan min 3 dan x itu elemen bilangan real. Atau kalau kita tulis ke dalam notasi yang lain, yaitu df plus g itu sama dengan buka kurung kotak min 3, karena di sini ada tanda sama dengannya, ya, tak hingga tutup kurung biasa. Artinya x itu sama dengan min 3 sampai x itu mendekati tak hingga. Ya, kalau buka kurung biasa artinya itu mendekati, bukan sama dengan. Kalau yang min 3 ini kan buka kurung kotak,
berarti X-nya itu sama dengan min 3. Tetapi untuk yang tak hingga ini buka tutup kurung biasa, berarti X-nya itu mendekati, bukan sama dengan. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita mencari ring dari fx plus gx. Nah, di sini untuk mencari ring kita tidak bisa menggunakan irisan, ya. Kalau kita menggunakan irisan, ini belum tentu betul. Ya, jadi langkah paling benar kalau kita mencari ringnya itu salah satunya yang paling benar tuh dengan cara menggambarnya. Atau kalau kita tidak mau menggambar, salah satu cara termudahnya itu kita menggunakan domainnya ini. Nah, tapi menggunakan domain ini belum tentu benar, ya, karena kalau grafiknya itu linear atau garis sudah pasti benar, tapi kalau grafiknya itu merupakan persamaan kuadrat, eksponensial dan sebagainya, itu belum tentu benar, karena nantinya terutama untuk yang persamaan kuadrat itu ada nilai maksimum dan minimum. Jadi belum tentu di batas ini, batas minimum dan batas maksimum ini, domain minimum dan domain maksimum ini itu merupakan nilai maksimumnya. Jadi seperti itu. Jadi memang yang paling benar itu menggunakan gambar. Tapi kalau seandainya kita mengeceknya dengan domain minimum dan domain maksimum, itu tidak masalah, ya, karena hanya sebagai mengecek saja. Di sini kita pakai X-nya sama dengan min 3. Jadi X sama dengan min 3 ini kita masukkan ke dalam fungsi ini, ya, fungsi penjumlahan ini fx plus gx ini. Berarti di sini X sama dengan min 3, berarti X-nya kita ganti dengan min 3. Yang ini min 3, yang ini min 3. Di sini X sama dengan min 3, berarti min 3 ditambah 3, 0. Akar dari 0, 0. Kemudian di sini X-nya kita ganti min 3, ya. Berarti min 3 ditambah 3, 0. Berarti 0 ditambah 0, hasilnya adalah 0. Berarti di sini nilainya 0. Ya, untuk yang Y minimumnya di sini 0. Kemudian untuk X mendekati tak hingga, berarti di sini kita ganti X-nya mendekati tak hingga. Mendekati tak hingga ditambah 3, berarti mendekati tak hingga. Akar dari mendekati tak hingga berarti mendekati tak hingga. Kemudian mendekati tak hingga ditambah 3 itu mendekati tak hingga. Berarti mendekati tak hingga ditambah mendekati tak hingga berarti hasilnya adalah mendekati tak hingga. Berarti di sini mendekati tak hingga. Ya, tapi sekali lagi ini belum tentu benar. Ya, yang paling benar memang harus kita cek dengan gambarnya. Ini menggunakan GeoGebra. Yang pertama adalah yang warna biru ini, ya. Ini adalah fungsi dari fx. Fx sama dengan akar dari x plus 3. Ini yang warna biru. Sedangkan yang berwarna ungu ini itu fungsi dari gx. Gx sama dengan x plus 3. Itu persamaan garis. Ya, seperti itu. Sedangkan yang berwarna hijau ini itu fungsi dari ini, penjumlahannya. Fx plus gx sama dengan akar x plus 3 plus x plus 3. Ini yang berwarna hijau, ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini domainnya itu dari min 3 dari sini, ya, sampai tak hingga. Berarti dari min 3 sampai ke sana. Nah, ya, dari min tak hingga sampai ke sana bisa kita lihat kalau X-nya sama dengan min 3, berarti nilai Y-nya itu sama dengan 0 di sini. Ya, berarti benar di sini Y-nya sama dengan 0. Sampai di sini bisa kita lihat dari 0 sampai menuju tak hingga, sampai ke atas terus. Karena di sini grafiknya akan terus ke kanan. Di mana semakin ke kanan ini semakin ke atas grafiknya, berarti semakin grafik untuk bagian Y-nya semakin menuju ke tak hingga. Untuk nilai Y-nya semakin menuju ke tak hingga. Berarti di sini benar ring yang kita buat yaitu Y itu lebih besar sama dengan 0 karena dimulai dari 0 sampai ke atas sampai mendekati tak hingga. Jadi demikian pembahasan untuk soal nomor 1. Selanjutnya soal nomor 2, fx sama dengan x kuadrat plus 2 dan gx sama dengan 2x min 5. Yang A, tentukan fx min gx. Yang B, tentukan domain dan ring dari fx min gx. Langsung kita bahas.
yaitu fx min gx sama dengan, kita tulis dulu fx-nya ini ya, berarti x kuadrat plus 2 dikurangi ya. Kemudian gx-nya ini. Jangan lupa kita beri buka kurung karena di sini elemennya ada 2. Ya, berarti 2x min 5. Selanjutnya kita sederhanakan. Min dikalikan plus berarti min 2x, min dikalikan min berarti plus. Berarti di sini plus 5. Tinggal kita sederhanakan, berarti x kuadrat di sini min 2-nya saya tulis terlebih dahulu, berarti min 2x, kemudian plus 2 ditambah 5 berarti 7. Jadi kita peroleh fx min gx sama dengan x kuadrat min 2x plus 7. Kemudian untuk yang B kita disuruh mencari domain dan range dari fx min gx. Pertama-tama kita cari dulu domain dari fungsi f ya. Dari fungsi fx berarti df sama dengan, di sini bisa kita lihat ini adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat berarti domainnya adalah semua bilangan real. Berarti di sini x di mana x itu elemen bilangan real. Jadi seperti itu. Atau kalau kita tuliskan ke dalam notasi yang lain, df sama dengan buka kurung min tak hingga koma tak hingga tutup kurung. Ya, jadi sekali lagi domain untuk fungsi kuadrat itu adalah semua elemen bilangan real. Nah, kemudian selanjutnya kita cari yang dg, domain dari fungsi g. Gx ini merupakan persamaan garis. Domain untuk persamaan garis ya itu adalah x elemen bilangan real. Semua x bilangan real. Berarti dg-nya bisa kita tulis dg sama dengan x di mana x itu elemen bilangan real. Atau kalau kita tulis dalam notasi yang lain, dg sama dengan buka kurung min tak hingga koma tak hingga tutup kurung. Sekali lagi ya, ini perlu diingat, tidak perlu dicek lagi bahwa domain dari fungsi kuadrat ya itu adalah semua bilangan real, x semua bilangan real. Nah, begitu juga untuk domain dari garis, suatu garis ya, ini kan persamaan garis, dari persamaan garis itu adalah semua x elemen bilangan real. Jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk mencari domain dari fx min gx saya tulis sebagai df min g itu sama dengan kita bisa memakai irisan seperti yang saya sudah jelaskan pada soal nomor 1. Untuk mencari domain penjumlahan dan pengurangan dari kedua fungsi kita bisa memakai irisan. Sekali lagi ini hanya berlaku untuk domain, kalau range tidak bisa. Untuk mencari domain dari penjumlahan dan pengurangan fungsi maka kita bisa menggunakan irisan. Itu pertama kita tulis dulu domain dari fungsi f-nya itu x di mana x elemen bilangan real, kemudian kita iriskan dengan domain dari fungsi g yaitu x di mana x itu adalah elemen bilangan real. Ya, sehingga di sini irisannya kita peroleh x di mana x itu elemen bilangan real. Ya, karena di sini sama. Atau kalau kita tulis ke dalam notasi yang lain, df min g itu sama dengan buka kurung min tak hingga koma tak hingga tutup kurung. Selanjutnya mencari range dari fx min gx sama dengan x kuadrat min 2x plus 7. Nah, di sini kita bisa lihat di sini adalah persamaan kuadrat. Nah, untuk mencari range-nya pada persamaan kuadrat itu ada yang namanya titik maksimum dan titik minimum. Ya, berarti y maksimum dan nilai y minimum kita cari dulu. Nah, di sini karena a-nya itu di sini kan a adalah koefisien dari x kuadrat. Di sini a-nya kan sama dengan 1. A-nya itu positif, ya. A-nya itu positif berarti y-nya itu ada y minimum. Ya, kalau a-nya itu positif atau lebih besar daripada 0, ya, maka y-nya itu bernilai minimum, memiliki y minimum. Kalau y-nya itu lebih kecil daripada 0 atau bernilai negatif, kalau a-nya itu lebih kecil daripada 0 atau a-nya itu bernilai negatif, maka fungsi tersebut memiliki nilai maksimum. Berarti y sama dengan nilai maksimum, y max maksudnya, y maksimum. Nah, jadi di sini sekali lagi karena di sini fungsinya itu memiliki a lebih besar daripada 0,
Itu kan di sini A-nya sama dengan 1. Berarti A-nya kan lebih besar daripada 0. Maka fungsi ini memiliki nilai minimum atau Y minimum. Nah, sehingga di sini kita tulis dulu fx min gx sama dengan x kuadrat min 2x plus 7. Kita cari nilai minimumnya, Y minimumnya. Caranya kita tulis terlebih dahulu, A-nya sama dengan 1, A itu koefisien dari x kuadrat, B-nya itu sama dengan min 2, itu koefisien dari x, sedangkan C-nya itu konstanta, yaitu sama dengan 7. Nah, di sini untuk mencari Y minimumnya, itu rumusnya Y sama dengan min D per 4A. D ini adalah diskriminan. Nah, di mana rumus diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Nah, nanti B, A, dan C ini kita substitusikan dengan yang ini, ya. Nah, di sini B-nya nilainya adalah min 2. Berarti di sini B-nya kita ganti dengan min 2, ya. Berarti buka kurung min 2 tutup kurung kuadrat. Sedangkan A-nya kita ganti dengan 1, ya. Yang di bawah juga A-nya ini kita ganti dengan 1. Sedangkan C-nya kita ganti dengan 7. Di sini, ya. Selanjutnya tinggal kita hitung. Min 2 kuadrat ini 4. Kemudian 4 dikalikan 1 dikalikan 7 berarti 28. 4 dikalikan 1 4. 4 dikurangi 28 hasilnya adalah min 24. Kemudian min ketemu min plus, ya. Min dikalikan min plus. Kemudian 24 dibagi 4 hasilnya 6. Berarti nilai maksimum dari fungsi ini nilai minimum dari fungsi ini adalah Y sama dengan 6. Nah, sehingga range fungsinya bisa kita tulis sebagai R F min G sama dengan Y, di mana Y itu lebih besar sama dengan 6. Ini 6-nya dari sini. Y itu lebih besar sama dengan 6, di mana dan Y itu elemen bilangan real. Atau kalau kita tulis ke dalam notasi yang lain, R F min G itu sama dengan buka kurung kotak 6. Nah, kita pakai buka kurung kotak karena di sini ada tanda sama dengannya, ya. Nah, di sini kan lebih besar sama dengan 6. Ada tanda sama dengannya, maka kita memakai tanda buka kurung kotak. Berarti 6, tak hingga tutup kurung biasa. Artinya Y itu sama dengan 6, ya. Karena di sini buka kurung kotak, berarti Y sama dengan 6 sampai Y itu mendekati tak hingga. Bukan Y sama dengan tak hingga, ya, tapi Y mendekati tak hingga karena di sini buka kurung biasa. Jadi seperti itu. Kalau kita cek dengan grafiknya menggunakan GeoGebra, ya. Ini yang biru ini untuk persamaan yang ini. Yang fx, x kuadrat plus 2. Ini yang berwarna biru. Sedangkan untuk yang G, ini yang persamaan garis, 2x min 5. Ya, ini yang persamaan garis. Ini yang berwarna ungu, ini yang persamaan G tadi. Sedangkan yang berwarna hijau, ini yang fx min gx. Ya, ini fx min gx itu sama dengan x kuadrat min 2x plus 7. Ini yang berwarna hijau. Nah, bisa kita lihat pengurangan fx min gx. Ini f, ini g. Ya, grafiknya itu beda, ya. Meskipun sama-sama kuadrat, tapi letak grafiknya ini beda, ya. Di sini bisa kita lihat Y minimumnya ini ada di 6, ya. Berarti benar, ya. Y minimumnya ada di 6. Nah, sampai nilainya dari 6 sampai ke atas. Berarti di sini kita tuliskan Y lebih besar sama dengan 6. Dari 6, karena dari 6 sampai ke atas. Sampai menuju mendekati tak hingga. Jadi seperti itu. Jadi pekerjaan yang kita kerjakan untuk soal nomor 2 ini sudah benar. Selanjutnya soal nomor 3, buatlah suatu fungsi kuadrat dan fungsi eksponensial, tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan kedua fungsi tersebut. Pertama kita buat fungsi kuadratnya, ya. Kita buat fungsi kuadrat yang paling sederhana, yaitu fx sama dengan x kuadrat. Ini fungsi kuadrat paling sederhana, ya, biar mudah nantinya kita membedakannya. Kemudian untuk fungsi eksponensial
yang paling sederhana itu mungkin bisa kita ambil Gx sama dengan 2 pangkat X. Kalau di sini X kuadrat, di sini 2 pangkat X. Ya, jadi beda. Kalau di sini X-nya jadi bilangan utama, ya. Sedangkan kuadrat ini 2 ini jadi pangkatnya. Sedangkan di sini 2-nya jadi bilangan utama, sedangkan X-nya yang jadi pangkat. Ya, jadi bisa kita lihat ini persamaan kuadrat, ini persamaan eksponensial. Kemudian hasil penjumlahan dan pengurangannya. Di sini ada 3 kemungkinan ya. Kemungkinan pertama fx plus gx. Berarti kita jumlahkan fx-nya ini x kuadrat, kita tulis, ditambah kemudian gx-nya 2 pangkat x, 2 pangkat x. Berarti fx plus gx sama dengan x kuadrat plus 2 pangkat x. Nah, kemudian yang kedua fx min gx. Ya, fx min gx berarti sama dengan fx-nya x kuadrat, berarti x kuadrat dikurangi gx-nya ini 2 pangkat x, berarti dikurangi 2 pangkat x. Jadi fx min gx itu sama dengan x kuadrat min 2 pangkat x. Kemudian yang ketiga gx min fx. Ya, gx min fx sama dengan gx-nya 2 pangkat x, berarti 2 pangkat x dikurangi fx-nya x kuadrat, berarti dikurangi x kuadrat. Kalau yang kedua ini fx min gx, kalau yang ketiga ini gx min fx. Jadi ini hasil pengurangan, hasil penjumlahan dan pengurangannya. Nah, kalau seandainya kita cek secara gambar, secara grafik, ya di sini saya menggunakan bantuan GeoGebra. Nah, di sini fx sama dengan x kuadrat, gambarnya seperti ini, ya. Jadi seperti ini gambarnya. Kemudian di sini bisa kita lihat y minimumnya itu ada di 0, y sama dengan 0. Berarti untuk ringnya itu y lebih besar sama dengan 0, dari 0 sampai ke atas terus. Sedangkan untuk untuk domainnya yaitu semua nilai x. Jadi x elemen bilangan real. Ya. Jadi di sini untuk semua nilai x untuk domain dari fx tadi. Kemudian untuk yang gx itu 2 pangkat x, ini grafiknya seperti ini. Ya, grafiknya seperti ini. Nah, di sini fungsi eksponensial ini grafiknya ini tidak akan memotong sumbu x. Jadi di sini tidak akan memotong sumbu x, tapi hanya mendekati sumbu x. Artinya y-nya itu lebih besar daripada 0. Jadi y-nya itu tidak sama dengan 0 karena tidak memotong sumbu x, maka y-nya di sini tidak sama dengan 0, tapi y-nya mendekati 0. Berarti di sini ringnya itu y lebih besar dari 0. Tidak ada sama dengannya ya. Sekali lagi y lebih besar dari 0. Jadi itu. Jadi ringnya itu y lebih besar dari 0. Berarti mendekati 0 sampai ke atas. Nah, jadi y lebih besar daripada 0. Sedangkan untuk domainnya yaitu semua x pada sumbu x. Berarti x elemen bilangan real. Ini untuk domainnya. Kemudian yang pertama selanjutnya adalah di sini fx plus gx. Ya, ini yang berwarna hijau. Ini grafiknya. Untuk mencari y minimumnya kita harus mengecek dulu ya di sini. Ada di sekitar sini. Ya, jadi harus kita hitung dulu. Nantinya jadi seperti itu. Di sini kita tidak bisa melihat langsung dari grafik karena di sini nilai y-nya itu desimal atau berbentuk pecahan, nantinya seperti itu. Sedangkan untuk domainnya ini sudah jelas elemen x elemen bilangan real. Jadi semua angka pada bilangan pada sumbu x. Jadi x elemen bilangan real untuk domainnya. Kemudian selanjutnya di sini untuk fx min gx. Ini grafiknya yang berwarna ungu. Grafiknya seperti ini ya. Untuk domainnya itu semua x elemen bilangan real ya untuk domainnya. Sedangkan untuk ringnya itu sama y elemen bilangan real. Karena di sini dari min tak hingga, dari mendekati min tak hingga sampai ke mendekati tak hingga. Jadi di sini untuk
ringnya, yaitu Y elemen bilangan real. Kemudian yang terakhir yang ini Gx min Fx, grafiknya seperti ini ya. Untuk domainnya itu X elemen bilangan real ya. Kemudian untuk ringnya Y elemen bilangan real ya. Jadi seperti itu. Jadi demikian pembahasan untuk soal nomor 3. Selanjutnya soal nomor 4, dua fungsi fx berwarna merah yang ini dan gx berwarna biru yang ini diberikan di bawah ini ya, ini grafiknya. Kemudian pertanyaannya, tentukan yang A buka kurung fx plus gx tutup kurung buka kurung 2 tutup kurung, kemudian yang B fx min gx 1, kemudian yang C f dikalikan g 3, kemudian yang D f per g 4. Langsung kita bahas. Nah, di sini yang A f plus g 2. Ini bisa kita tulis sebagai ya f2 plus g2. Di sini berarti f2 2-nya ini maju ke sini, berarti f2 2-nya itu juga ke sini, ke g, berarti g2. Nah, f2 kita lihat di sini nilainya. Nah, f2 artinya saat x-nya sama dengan 2. Saat x-nya sama dengan 2, di sini nilai y-nya adalah 4. Ya, berarti F2 ini nilainya 4. Kemudian G2 artinya saat X-nya sama dengan 2. Kita lihat di grafik yang G. Kalau yang F tadi kita lihat di grafik F, kalau yang G kita lihat di grafik G. Di sini G2 berarti X sama dengan 2. Kita lihat di sini saat X sama dengan 2, nilai Y-nya di sini 5. Ya, ini. Berarti G2 itu nilainya adalah 5. Ya, berarti 4 ditambah 5 berarti 9. Berarti F plus G2 itu nilainya sama dengan 9. Kemudian yang B, F min G1. Itu bisa kita tulis, satunya ini ke F, berarti F1 dikurangi, satunya ini ke G, G1. Nah, kita lihat untuk F1, kita lihat grafik yang Fx. Nah, berarti F1 artinya X-nya sama dengan 1. Berarti di sini, X-nya sama dengan 1 di sini. Nah, saat X sama dengan 1, kita lihat nilai Y-nya. X sama dengan 1, nilai Y-nya ternyata 2. Berarti F1 ini nilainya 2. Ya, F1 nilainya 2. Kemudian selanjutnya kita cari G1. Berarti kita lihat grafik yang Gx. G1 berarti X-nya sama dengan 1. Berarti di sini X sama dengan 1 di sini, nilai Y-nya adalah di sini. Berarti 4. Ya, nilai Y-nya 4. Berarti G1-nya ini kita ganti dengan 4. Berarti di sini F1-nya 2 dikurangi G1 dikurangi 4. Berarti 2 dikurangi 4 sama dengan min 2. Berarti F min G1 nilainya adalah min 2. Kemudian yang C, F dikali G 3. Berarti 3 ini kita tulis dengan F, berarti F3 dikalikan 3 ini kita tulis dengan G, berarti G3. Berarti F3 dikalikan G3. F3 kita lihat di fungsi Fx. F3 artinya X sama dengan 3. Berarti di sini X sama dengan 3 di sini kita lihat nilai Y-nya. Nilai Y-nya di sini 2. Berarti F2 itu nilainya 2. Kemudian G3, F3 maksudnya nilainya itu 2. Di sini ya. X F3 berarti X sama dengan 3. Berarti di sini nilainya adalah 2. Berarti F3-nya kita ganti dengan 2. Kemudian G3 berarti kita lihat grafik yang Gx, yaitu di X sama dengan 3. Karena G3 berarti X-nya sama dengan 3. Kita lihat di X sama dengan 3, nilai Y-nya di sini bisa kita lihat 6. Ya, di sini 6. Berarti G3 kita ganti dengan 6. Sehingga F3 dikali G3 berarti 2 dikali 6 sama dengan 12. Kemudian F per G4. Artinya 4 ini kita letakkan di F, berarti F4. 4 ini kita letakkan di G, berarti F4 per G4. F4 kita lihat grafik yang Fx. Berarti F4 berarti X-nya sama dengan 4. Berarti di sini X sama dengan 4, nilai Y-nya 0. Berarti F4 itu sama dengan 0. Kemudian G4 kita lihat grafik yang G. Ya.
G4 artinya X sama dengan 4. X sama dengan 4 di sini nilai Y-nya di sini adalah 7. Ya, di sini 6, berarti di sini 7. Ya, berarti nilai Y-nya itu 7. Berarti G4 ini nilainya 7. Nah, sehingga 0 dibagi 7 itu sama dengan 0. Sehingga F per G4 itu nilainya sama dengan 0. Ya, demikian pembahasan untuk soal nomor 4. Demikian pembahasan latihan 1.3 nomor 1 sampai 4 halaman 23. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.